Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, saya Zakaria Farhan, NPM 2101011104 akan mempresentasikan tentang ilmu an-nasikh wa al-mansukh. Pengertian nasikh dan mansukh. Nasikh di dalam bahasa Arab memiliki dua arti. Pertama, izzalatu syai'in waidamuhu, yaitu penghapusan dan pengingkaran sesuatu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 52, yang mana dan di dalamnya kata yansaku dalam ayat tersebut berarti penghapusan atau penyangkalan bisikan dan kesesatan setan. Yang kedua artinya adalah naqsual syai' wa tahwiluhu ma'a baqaihi fi nafsihi, yaitu dengan mensalin dan memindahkan sesuatu dengan mempertahankan yang disalin. Menyalin dan memindahkan sesuatu. Makna di ini diambil dari penuturan ayat Al-Quran surah Al-Jathiyah ayat 29 yang artinya memindahkan amal-amal ke dalam suhuf atau sebuah lembaran-lembaran. Secara etimologis, kata nasikh dan mansukh merupakan bentuk isim fa'ilnya ya dan maf'ul dari kata nasikh. Kata tersebut mempunyai arti yang berbeda, antara lain menghilangkan, menghapuskan, dan membatalkan. Artinya, nasikh berarti membatalkan. Selain itu, nasikh juga berarti berpindah dari suatu wadah ke wadah lainnya, atau bisa juga berarti menyalin. Nasikh menurut sifatnya memiliki banyak arti. Bisa berarti eliminasi, penggantian, pemindahan, penghilangan, yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dengan kata lain, nasikh berarti membatalkan, menghapus, memindahkan, dan mengubah. Dan mansukh berarti untuk membatalkan, menghapus, memindahkan, dan mengubah. Karena nasikh memiliki pengertian yang berbeda etimologis maupun terminologis, maka ada yang mengatakan bahwa nasikh dimaksud untuk mencabut atau meniadakan hukum syara dengan dalil hukum lainnya atau khitab. Al-Zarqani menyatakan bahwa pengertian nasikh dalam istilah ini bersama dengan pembahasan syar'i lainnya menyempurnakan hukum syar'i. Ini dapat dianggap sebagai definisi yang cermat. Abu Zahrah mendefinisikan nasikh sebagai syar'i, penghapusan hukum syar'i, dan membuat dalil argumen kemudian. Sedangkan mansukh dalam pengertian terminologi berarti syara' yang menepati posisi awal, yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum syara' yang datang kemudian. Kemudian beberapa aspek tentang nasikh. Satu, dari sini dapat kita lihat bahwa ada 3 aspek tentang nasikh, yaitu hukum yang dimansukh adalah hukum syara'. Bukti penghapusan hukum merupakan hukum syara' yang muncul kemudian dan hukumnya mansukh. Hukum mansukh hukumnya tidak terikat waktu atau terbatas. Jika ketiga aspek tersebut diambil sebagai grand design keberadaan istilah nasikh mansukh, maka nasikh hanya berlaku pada tataran dosdo and dons dan tidak datang dalam pesan atau pesan seperti janji al-wa'd dan ancaman al-wa'd. Selama
selama apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan tidak menyentuh pokok persoalan ibadah dan muamalah, akidah, etika, dan moral. Macam-macam nas dan dalam Al-Quran. Transkripsi nasih dalam Al-Quran dilihat dari kejelasan dan cakupannya menjadi 4 jenis, yaitu nasih sarih, nasih dimli, nasih kuli, dan nasih juz'i. Adapun dari sisi otoritas, mana yang lebih berhak menghapus sebuah nasih, para ulama membagi nasih menjadi 4 macam. Di antaranya adalah yang pertama, nasih Al-Quran dengan Al-Quran, nasih Al-Quran dengan As-Sunnah, nasih Sunnah dengan Al-Quran, dan nasih Sunnah dengan Sunnah. Kemudian yang keempat, nasih di mata pendukung dan pengingkarnya. Yang pertamanya adalah nasih di mata pendukung. Ulama yang mendukung adanya nasih mansuh menunjukkan bahwa nasih atau penghapusan ayat tertentu dari Al-Quran diperbolehkan oleh kitab lain dan telah terjadi. Adapun alasan mereka yaitu yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 106. Ayat ini dijadikan sebagai dasar nakli oleh sebagian besar ulama yang mendukung keberadaan nasih dalam Al-Quran. Mayoritas ulama tidak diragukan lagi menetapkan bahwa ayat-ayat yang termasuk nasih dan mansuh tetap sah, tetapi aspek hukum yang berlaku sepenuhnya sampai waktu tertentu tidak dapat dibatalkan kecuali dengan syarat. Dengan demikian, menurut pendapat mereka, nasih mansuh dapat diterima dengan akal dan mendapat tempat dalam hukum syara sesuai dengan dalil di atas. Dua adalah pernyataan Ali bin Abi Thalib kepada hakim. Apakah Anda memahami nasih mansuh? Dia menjawab, tidak Ali. Ali berkata, dan kamu binasa dan membinasakan orang lain. Ketiga adalah sebab dalam arti yang jelas. Terdapat kontradiksi antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, seperti ayat wasiat dan ayat mawaris. Menurut Ahmad Izan, ulama yang mempelopori konsep nasih mansuh dalam Al-Quran adalah Asy-Syafi'i, Al-Suyuti, Al-Nahas, dan Asy-Syaukani. Kemudian yang kedua adalah nasih di mata pengingkar. Sebagian ulama lain tidak setuju dengan adanya nasih dalam Al-Quran dengan alasan bahwa tidak ada nas ayat dalam Al-Quran dengan nasih dari ayat yang lain atau dihapus. Ulama yang mengatakan demikian antara lain adalah Abu Muslim Al-Asfahani, disusul para ulama mutakhirin. Argumen para ulama yang mengklaim bahwa tidak ada nasih dalam Al-Quran meliputi: 1. Jika ada ayat Al-Quran yang dihapus, beberapa ayat Al-Quran harus dibatalkan. Jadi ada sesuatu di dalam Al-Quran yang batil. 2. Tidak adanya kesepakatan para ulama tentang beberapa banyak ayat yang telah dinas. Begitu juga para sahabat. Seperti hanya Ali yang memperingatkan tentang nasih. Ketiga, tidak ada konfirmasi Nabi tentang ada atau tidaknya nasih. Jika ada nasih dalam Al-Quran, maka tentu saja dijelaskan oleh Nabi dan sebagai referensi utama Al-Quran. Yang keempat adalah tidak jelasnya hikmah adanya nasih. Sekelompok ulama yang menolak adanya nasih di dalam Al-Quran berusaha mengkompromikan ayat-ayat yang tampak tidak konsisten sehingga tidak membutuhkan nasih. Kelompok penolakan tersebut dipimpin oleh Abu Muslim Al-Isfahani
yang menyatakan bahwa Al-Quran tidak memiliki nas. Jika mengakui keberadaan nas, itu berarti mengakui batil dalam Al-Quran. Hikmah nas dalam Al-Quran sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang terjadi dan ada dalam kehidupan kita tidak terlepas dari hikmah yang terdapat di dalamnya. Adanya nasikh dan mansukh perlu memukakan pengertian hikmah, karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmah mempunyai beberapa arti. Antara lain adalah kebijaksanaan, sakti, kesaktian, manfaat, arti atau makna yang dalam. Dalam membahas hikmah nasikh mansukh dalam Al-Quran, arti yang rasional digunakan adalah manfaat atau makna yang dalam. Adanya nasikh dan mansukh tidak dapat dipisahkan dari sifanuzulnya Al-Quran, serta tujuan yang ingin dicapai dari sifanuzul tersebut, khususnya dalam hukum. Syekh Al-Qasimi berkata, proses tadarul berharap adalah sebuah proses yang alami dan wajar terhadap hukum Allah sebagai upaya untuk memberi kesempatan kepada manusia untuk menyesuaikan dan belajar untuk memudahkan manusia menetapkan hukum Allah. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kalau ada kurangnya mohon maaf, mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.